berada. Terima kasih Anda masih tetap selalu setia bersama dengan Trijaya siang hari ini. Dan hari ini, tepatnya siang hari ini ada yang spesial. Terutama untuk Anda, nakes dan juga Namet yang ingin tahu lebih banyak tentang STR. Nah, di siang hari ini seperti yang juga sudah kami hadirkan informasinya melalui sosial media kami, akan ada perbincangan menarik bersama dengan KKI. Dan yang pasti Anda yang juga ingin bergabung ataupun juga bertanya langsung bersama dengan narasumber kami siang hari ini, Anda bisa pergunakan semua line kami baik di WhatsApp 0812 111 1046 atau Anda juga bisa langsung memberikan komentarnya karena kami sedang live YouTube juga di siang hari ini. Silakan Anda bisa ke YouTube Trijaya, yaitu di @MNC Trijaya FM. Dan yang pasti pendengar dan juga pemirsa Trijaya, suatu kehormatan bagi kami karena di siang hari ini saya Ita Kusuma nggak sendiri tapi sudah ditemani juga dengan narasumber kami yang sudah hadir langsung di studio. Ada Wakil Ketua KKI, ada Dr. Robert Johan Pati Selano Mars yang sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mbak Ita. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik, santai ya Dok ya? Ya. Udah makan siang nih berarti di sekarang nih. Sudah. Alhamdulillah. Nah ini yang menarik siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang STR. Sebenarnya kemarin sempat juga kita ngobrol bersama dengan Bu Adi tentang STR nih Pak. Tapi tampaknya harus lebih ditekankan lagi sebenarnya STR ini mungkin apa. Dan nanti untuk pendengar yang juga ingin bertanya tentunya bisa langsung dengan narasumber kami Dr. Robi yang juga akan menjawabnya. Nah mungkin sebagai pembukaan juga nih Dok, bisa diinformasikan juga untuk pendengar dan juga pemirsa kami, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan STR atau surat tanda registrasi ini dan kenapa juga sebenarnya STR ini bisa dibilang menjadi hal yang penting, syarat yang penting bagi tenaga medis dan juga tenaga kesehatan. Silakan dokter. Baik, terima kasih Mbak Ita. Jadi STR atau surat tanda registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan ini adalah amanat dari undang-undang ya. Undang-undang terakhir Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2000 nomor 28 tahun 2024 mengamanatkan bahwa setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktek profesi harus memiliki surat tanda registrasi. Dan itu adalah tanda bahwa mereka sudah terregistrasi. Dan untuk terregistrasi itu menandakan bahwa mereka sudah memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Baik, alias resmi begitu dokter ya? Secara resmi itu sudah tercatat dan itu adalah dokumen yang diberikan oleh negara kepada setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sudah memiliki ijazah atau sertifikat profesi sesuai bidangnya dan sertifikat kompetensi. Mereka harus memiliki dua dokumen itu untuk mendapatkan atau melakukan registrasi di Konsil Kesehatan Indonesia sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan. Apa saja tadi dok, mungkin bisa diulang lagi apa saja yang pertama mereka harus memiliki ijazah atau sertifikat profesi. Kalau kita lihat di Undang-Undang Pendidikan Tinggi, ijazah dan sertifikat profesi itu kan merupakan tanda bahwa seseorang sudah lulus dari proses pendidikan tinggi ya. Sedangkan sertifikat kompetensi itu adalah tanda bahwa mereka sudah memiliki kompetensi sesuai bidangnya masing-masing. Dua ini harus jadi satu untuk mendapatkan STR. STR itu tadi ya dok ya. Nah tapi yang menarik lagi ketika akan mengajukan STR ini atau proses registrasinya begitu ya dok ya. Ini apakah sama dengan tenaga medis dan juga tenaga kesehatan ini, prosesnya apakah semuanya sama atau mungkin bisa dibilang mungkinkah ada layanan yang sesuai dengan kondisi pemohon atau bagaimana sebenarnya di lapangan sebenarnya dok? STR itu prosesnya sama. Pada prinsipnya permohonan STR yang diajukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan itu melalui kanal yang sama yang terkoneksi dengan sistem informasi kesehatan nasional ya, dalam platform Satu Sehat. Mereka mengajukan surat tanda registrasi untuk terregistrasi sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan. Cuma yang membedakan itu tergantung kebutuhannya. Ada beberapa STR yang berbeda. Misalnya
Kalau seorang yang baru lulus dari pendidikan, apakah itu pendidikan vokasi atau ke pendidikan profesi atau spesialis atau subspesialis, mereka inilah yang berhak mendapatkan STR. Karena undang-undang menyatakan bahwa yang tergolong di dalam tenaga kesehatan itu adalah tenaga vokasi, lulusan pendidikan profesi, lulusan pendidikan spesialis dan subspesialis. Tentu saja level ini kan berbeda. Iya. Tetapi di luar yang mereka ini dia memiliki STR untuk pemohon baru ya, baru lulus sehingga memohon STR baru, dapat STR seumur hidup. Tetapi ada juga pengecualian untuk dokter dan dokter gigi. Oh. Ini yang berbeda. Karena Bedanya di mana, Dok? dokter dan dokter gigi ini Dokter ini alias dokter umum begitu ya, Dok? dokter Atau umum dan dokter gigi, dokter gigi, ini baik. baru begitu lulus mereka ada kewajiban untuk menjalankan internship, proses program internship. Internship atau program magang ya pasca pendidikan. Mereka sudah menjadi dokter, sudah sumpah dokter, tapi mereka harus menjalani internship selama maksimal 1 tahun dan mereka inilah yang akan diberikan STR untuk menjalankan internship. Oh, jadi ketika internship pun harus ada STR-nya STR begitu, Dok? ya, harus ada STR dan SIP Oke. yang berlaku selama masa internship. Setelah selesai, baru mereka boleh mendapatkan STR seumur hidup sama dengan yang baru lulus yang lain, misalnya spesialis ataukah D3 perawat atau nurse, bidan dan sebagainya. Nah itu yang pertama. Yang kedua ada STR juga untuk mereka yang sedang pendidikan, khusus untuk peserta pendidikan spesialis dokter dan dokter gigi. Itu mereka diberikan STR pendidikan. Ini STR khusus yang berlaku selama mereka menjalani pendidikan spesialis di berbagai perguruan tinggi maupun yang sekarang di berbagai rumah sakit yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan spesialis. Mereka ini mendapatkan STR pendidikan. Kemudian yang berikut ada STR yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan lulusan luar negeri yang menjalani proses adaptasi. Oh, itu ternyata ada juga ya? Ada, Dok, iya. Oke. Jadi kan teman-teman kita yang lulusan dari luar negeri ini, mereka ada yang bisa di-recognize untuk langsung bekerja, mendapatkan STR, tetapi ada juga yang harus melalui proses adaptasi. Nah, selama mereka menjalani proses adaptasi, mereka diberikan STR adaptasi. Jadi bentuk STR-nya sama, tetapi di dalamnya tertulis berlaku selama menjalani program adaptasi. Itu. Dan yang berikut lagi ada STR untuk warga negara asing. Karena Oke, sekarang tenaga kan medis yang dari luar, tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang dari yang bekerja luar, di sini ya, bekerja gitu, di Dok, ya? Indonesia. Dan sekarang sudah ada sejak 2025 awal itu sudah ada yang Oh, berarti bekerja. baru ya, Dok? Iya, sebelumnya Sebelumnya yang apa namanya, pendidikan ada, tetapi yang bekerja itu belum pernah diberikan. Oke, Baru 2025 awal itu pemerintah mulai memberikan izin praktek bagi tenaga medis, tenaga kesehatan warga negara asing dengan kualifikasi yang sesuai dengan perundang-undangan tentu saja. Dan mereka ini mendapatkan STR khusus untuk warga negara asing, STR sementara, yang mana itu berlaku dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu. Ini menarik untuk yang warga negara asing nih, Dok. Apa istilahnya, kenapa baru tahun 2025? Apakah karena memang saat itu memang tenaga asing, tenaga kesehatan ataupun juga tenaga medis asing ini memang banyak ada di kita, atau bagaimana sebenarnya, Dok? Sebetulnya lebih terkait dengan perubahan kebijakan ya, di mana sejak tahun 2024 atau 2023 mungkin sudah ada itu kebijakan dari pemerintah Indonesia untuk membuka peluang bagi warga negara asing bekerja di Indonesia di kawasan tertentu, kawasan ekonomi khusus. Yang sudah diatur saat ini adalah yang di kawasan ekonomi khusus ya. Dan itu ada kaitannya juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana ada pembentukan KEK, beberapa KEK di Indonesia yang termasuk dalamnya adalah pelayanan kesehatan. Nah, ini mengakomodir dokter-dokter asing yang mau bekerja dengan kualifikasi tertentu yang di-recognize oleh kolegium masing-masing.
Baik, baik. Artinya memang kalau mereka mau bekerja di sini standarnya harus sama dengan yang di kita gitu ya, Dok ya? Atau Standarnya itu sudah bagaimana? ditentukan di Undang-Undang Udah ada ya? 17 ya. Untuk tenaga medis, tenaga kesehatan itu harus level spesialis. Oh, yang asing ini, tenaga asing Iya, ini harus yang spesialis? harus spesialis Oke. dan terutama untuk, kompetensi-kompetensi yang masih langka di Iya, Indonesia iya, ya, iya, iya. dan itulah yang diprioritaskan. Mhm, mhm. Tentu mereka juga melalui proses, penilaian kompetensi dan sebagainya, tetapi mereka setelah recognize, mereka Mhm. diberikan surat tanda registrasi bagi warga negara asing dengan durasi waktu yang sesuai dengan peraturan. Nah itu berapa lama biasanya, Dok, peraturannya Untuk ini? di Apa sesuai dengan kontraknya dengan di sini atau bagaimana sebenarnya? maksimal 5 tahun, Maksimal tetapi 5 dapat tahun. diperpanjang 1 kali Mmm, untuk yang di kawasan ekonomi khusus ini. Ekonomi khusus Ya, itu. dan itu ada di peraturan Menteri Kesehatan juga. Oke, wah menarik. Ternyata saya pikir STR tuh cuman satu bentuknya gitu, maksudnya untuk semua dokter sama, ternyata beda-beda begitu ya, Dok, ya? Bentuknya sama, Mhm. tetapi isinya yang Isinya? berbeda. Iya, Ya, maksudnya isinya ya? ya, Karena untuk dokter, asing beda, untuk ya. dokter yang internship Bedanya beda. itu di masa berlaku biasanya dan Mmm, kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing dokter itu. mhm. Biasanya normalnya berapa lama sih, Dok, untuk, masa berlakunya STR ini? Untuk warga negara Indonesia sekarang masa berlaku pada umumnya Mhm. itu sudah seumur hidup. Oh, Sejak 2023 oke. Pak Menteri Kesehatan sudah meminta dan itu sudah diamanatkan oleh Undang-Undang 17 tahun 2023 Mhm. bahwa STR itu berlaku seumur hidup. Hanya ada kondisi-kondisi tertentu tadi. Mmm, Pendidikan kan tidak mungkin seumur hidup. iya, iya. Selama pendidikan internship juga maksimal 1 1 tahun. tahun, betul. Adaptasi juga demikian maksimal 1 tahun. Jadi Mhm, em, sesuai dengan programnya. mhm. Tetapi bentuk STR-nya sama. Sama, Yang menandatangani juga satu sama, orang, satu ketua orang. KKI. Oh, Bu ade dong ya? Pak Ade. Tapi, ini menarik kenapa akhirnya sekarang ini diputuskan menjadi seumur hidup itu ada alasan tertentu nggak sih sebenarnya, Dok? Iya, sebetulnya sebelum ini Mhm, di Undang-Undang 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, STR itu berlaku 5 tahun. mmm, Kemudian sama dengan SIP, surat izin studi praktek. praktek, Tapi ya. kemudian pemikiran Kementerian Kesehatan, Pak Menteri khususnya Mhm, bahwa STR ini kan registrasi. iya. Jadi registrasi itu tidak perlu dibatasi, tetapi Mmm, evaluasi nanti, bagaimana mengevaluasinya nanti di dalam nah iya itu. pengembangan kompetensi dari setiap orang Mmm, melalui berbagai platform yang disiapkan oleh pemerintah, dan kemudian itu dibatasi di surat izin prakteknya. mhm, mhm. Jadi memang berlaku 5 tahun itu sekarang tetap di surat izin praktek, tapi STR-nya sudah STR seumur hidup. Seumur hidup, baik. Tapi akan bisa dievaluasi tampaknya ya, Pak, ya? Kalau ada masalah tentu aja dia dievaluasi. Nah, itu dia. Itu fungsinya KKI juga nih untuk Ya, bisa betul. mengevaluasi kalau misalkan memang terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Tapi mudah-mudahan sih nggak banyak yang harus dievaluasi ya, Pak, ya. Ya. Itu. Baik, nah yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih cara ngurus STR-nya ini? Tapi nanti dijawabnya ya, Pak Robi. Dan juga pendengar serta pemirsa Trijaya, Anda yang juga ingin bertanya lebih lanjut terkait dengan surat tanda registrasi ini, silakan bisa pergunakan sekali lagi WhatsApp redaksi kami di 0812 111 1046, atau Anda juga bisa langsung tinggalkan komentar Anda di live YouTube kami, chatnya yaitu di @trijayafm. Kami masih akan kembali untuk Anda bersama dengan Konsil Kesehatan Indonesia tentang STR, tentang menjawab tentang STR dan layanan resmi KKI, cegah calo, hoaks dan juga salah kanal. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
Terima kasih atas kebersamaannya pendengar dan juga pemirsa Trijaya. Anda masih menyimak talk show kami bersama dengan Konsil Kesehatan Indonesia tentang STR dan layanan resmi KKI, cegah calo, hoaks dan juga salah kanal. Masih bersama dengan narasumber kami. Siang hari ini ada Dr. Robi yang tadi sudah menjelaskan STR itu apa sih, dan ternyata banyak macamnya. Peruntukannya, lebih kepada peruntukannya dengan untuk tenaga medis dan juga tenaga kesehatan. Nah, setelah tadi dijelaskan juga dengan cukup detail sama Dr. Robi, sekarang pasti banyak juga tenaga kesehatan atau tenaga medis yang mungkin baru mau akan lulus nih, tampaknya sebentar lagi akan lulus, bertanya-tanya juga. Sebenarnya seperti apa sih atau gimana sih caranya untuk mereka yang baru pertama kali mengurus STR ini, harus kemana dulu begitu, Dok? Awal mulanya itu seperti apa? Alurnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, terima kasih Mbak Ita. Alur pengurusan STR itu sebetulnya sudah diinformasikan sejak mereka menjelang lulus. Jadi kami bekerja sama tentu saja dengan perguruan tinggi dalam rangka sosialisasi kebijakan. Selain itu juga di kanal-kanal medsos dari media sosial dari KKI itu juga sudah disampaikan berbagai informasi terkait, salah satunya terkait dengan bagaimana memproses surat tanda registrasi. Dan untuk adik-adik yang baru lulus ini, mereka tentu saja bisa membuka kanal itu selain mencari informasi di perguruan tinggi masing-masing, dan kadang-kadang juga dibantu oleh admin dari fakultas. Ya, jadi mereka dibantu untuk bagaimana memproses usulan STR tersebut. Jadi yang paling banyak itu kan jumlahnya adalah lulusan baru untuk dokter, perawat, bidan, ya, farmasi, ya. Oh, farmasi juga Ya, termasuk STR juga ya, Dok? betul. Ya? Yang D3 farmasi maupun D4 dan Apoteker berarti ya, Dok? Ya, apoteker. Itu jumlahnya cukup banyak dan biasanya diberikan informasi oleh perguruan tinggi masing-masing juga, ya, sehingga untuk memudahkan mereka bagaimana melakukan proses registrasi ke berbagai aplikasi atau aplikasi Satu Sehat yang ada di Konsil Kesehatan Indonesia. Iya, jadi perlu diingat juga nih pendengar dan juga pemirsa Trijaya, tenaga medis dan juga tenaga kesehatan yang akan bisa melakukan STR ini atau melakukan pendaftaran STR ini, tidak hanya kita kalau ingatan nakes atau namet itu kan pasti dokter gitu ya, Dok, ya, terus suster. Ternyata untuk bidan lalu juga apoteker itu juga semua bisa dan bisa di KKI semua begitu ya, Dok, ya? Betul, ada sebetulnya jumlahnya banyak ya, ada 81 kolegium. Oke. Di Konsil Kesehatan Indonesia itu termasuk dalamnya ada 81 kolegium yang hampir semuanya punya kewajiban untuk memiliki STR saat ini. Walaupun ada beberapa yang belum bisa karena mereka bukan pendidikan profesi atau vokasi. Oh, itu seperti apa itu, Dok? Misalnya tenaga kesehatan masyarakat, ya. Oh, mungkin yang sering kali kemarin ada yang nanya gini, kalau mantri tuh gimana gitu, Dok? Kalau mantri itu beda lagi. Beda lagi ya, Dok, ya. Mantri itu kan sebutan ya. Mantri itu sebutan untuk perawat sebetulnya, ya. Jadi sekarang ini level pendidikan perawat itu ada level diploma 3, ya, diploma 4, tapi ada juga yang ya, lebih banyak itu nurse, ya. Nurse, yang iya. diploma 3 dan nurse. Jadi memang mereka inilah yang berhak atau wajib memiliki STR waktu menjalankan praktek. Sedangkan tenaga perawat yang hanya lulusan sarjana keperawatan itu tidak bisa mendapatkan surat tanda registrasi karena mereka bukan profesi. Oh, jadi memang harus profesi. Harus begitu ya, Dok, profesi, ya? termasuk kesehatan masyarakat tadi ya. Sarjana kesehatan masyarakat yang sebelum ini bekerja sebagai tenaga kesehatan masyarakat, ya, tenaga yang sudah pernah mendapatkan registrasi, untuk sekarang dengan Undang-Undang 17 mereka nggak bisa. Jadi surat tanda registrasi itu hanya prinsipnya ada diberikan kepada lulusan vokasi D3 dan D4, kemudian profesi, ya, S1 plus profesi tentu saja, dan spesialis dan subspesialis. Itu yang diamanatkan oleh Undang-Undang 17 tahun 2023. Oke, baik. Dan dokumen-dokumen apa aja yang biasanya harus disiapkan nih, Dok?
Untuk registrasi selain dua yang tadi yang sudah saya sampaikan, sertifikat profesi atau ijazah dan sertifikat kompetensi, itu karena sekarang registrasi itu berbasis ID, nomor induk kependudukan, Oh, jadi harus melampirkan KTP. KTP. Iya, iya. Karena identitas khusus yang digunakan sejak tahun 2023 itu adalah NIK. Jadi manakala NIK-nya Jadi semuanya satu data begitu satu ya, data Dok, ya? sudah masuk di Satu Sehat itu, semua sudah terkoneksi dengan Dukcapil. Jadi kalau ada salah penulisan itu otomatis ditolak. Oke, nama yang salah misal Ya, segala macam juga bisa nama ditolak begitu. salah kurang satu huruf. Di situ di pengumuman di flyer itu tertulis nama saya Robert Johan. Ada hanya di Robertnya ada hanya. Kalau hanya hilang nggak bisa Nggak diakses. bisa diakses. Oh, oke. Jadi- Berarti memang sedetail itu ya, Iya. Dok, ya? Itu yang sering terjadi karena bahkan titik pun kalau ada di KTP ada titik, Oke. itu harus ada di dalam proses Pengajuan registrasi. registrasi STR-nya. Kalau tidak itu nanti ditolak karena tidak match dengan Tidak data dengan Dukcapil. nicknya ya. Oke, baik. Nah, dokumen sudah disediakan. Tadi juga sampai yang detail-detail terutama KTP juga sudah. Nah, ini yang juga jadi sering pertanyaan. Ada biayanya nggak sih, Dok Ruby? Iya. Terima kasih Mbak Ita. Itu biaya itu sejak 2023 hanya untuk yang baru. Misalnya baru lulus dokter atau perawat, itu mereka membayar PNBP ya, pendapatan negara bukan pajak. Oh, Jadi, oke. tapi hanya satu kali seumur hidup. Kalau yang dulu setiap 5 tahun kan harus bayar ya. Nah sekarang kalau sudah seumur hidup artinya mereka hanya bayar satu kali. Tetapi untuk yang memperpanjang kan ada juga tuh yang sudah terbit 2022, 2021, berakhirnya 2026 misalnya. Baru Sekarang bikin lagi sekarang mau- untuk mau- seumur hidup seumur begitu ya, hidup Dok, ya? mereka nggak perlu membayar. Oh, 0 rupiah. Oke, 0 rupiah. Ya, Oke. itu kebijakan yang sekarang. Yang baru yang ya. sekarang ini. Wah, ini tentunya lebih memudahkan juga untuk mereka Betul. yang sudah kemarin-kemarin terdaftar begitu ya, Dok, ya? Betul. Nominalnya berapa sih, Dok, kalau boleh disebutkan? Nominalnya 300.000 ya untuk STR dokter dan dokter gigi. Untuk dokter spesialis saya lupa ininya, tapi seingat saya untuk dokter dan dokter gigi itu 300.000. 300.000. Sedangkan untuk yang dokter dokter gigi yang menjalani internship itu bayarnya 400.000 karena nanti mereka akan dapat STR 2 kali. Jadi Oh, yang ketika internship dan juga ketika sudah lulus. sudah lulus, Oke. selesai internship, setelah selesai internship mereka dapat STR seumur hidup, itu tidak perlu bayar lagi. Dan Jadi cukup sekali yang 400.000 yang ketika internship atau Betul, bagaimana? sekali Oke. aja. Baru Yang saya mau tanya tuh, nanti internship bayar lagi dong? Enggak ya, Dok ya? Ya. 0 ya? 0 rupiah. 0 rupiah. Oke. Baik, jadi kira-kira besarannya seperti itu Ya, kira-kira, Dok, jadi ya? untuk seumur hidup 300.000 ya. Iya, iya. Tapi kalau misalkan ini Anda bisa juga ke kanalnya KKI untuk bisa tahu lebih banyak karena di situ pasti juga banyak Ya, informasinya ya, Dok, ya? di Instagramnya KKI ada, di YouTube KKI juga ada, official KKI.id itu juga ada informasi yang lengkap di situ ya. Jadi bisa dilihat, diakses oleh semua tenaga medis dan tenaga kesehatan ataupun masyarakat lainnya. Nah, tadi dokumen sudah, bayar udah. Kan biasanya kita nunggu nih, Dok, sama kayak KTP gitu. Ya. Berapa lama sih ini munculnya STR-nya nih gitu. Nah, ada informasi nggak, Dok? Kira-kira bagaimana sih atau cara pemohon ini terutama misalkan kalau saya udah memohonkan, terus kira-kira saya bisa pantau berapa lama lagi ya ini STR saya keluar gitu. Itu gimana, Dok? Iya, janji layanan penerbitan STR itu kan kita mengacu kepada aturan pemerintah bahwa setiap layanan publik itu kan harus ada durasi ya, janji layanan Ya, iya. yang selalu akan dievaluasi oleh, kalau tidak salah, oleh ombudsman ya, Iya, karena itu pelayanan publik ya. STR itu janji layanannya 10 hari kerja. 10 hari kerja. 10 hari kerja. 10 hari kerja. Berarti sekitar 2 mingguan lah ya, Dok, ya? Ya kurang lebih, Iya. karena 5 hari 5 hari seminggu dan 5 berarti hari, ya, iya. 10 hari kerja. Tetapi
eh, pemohon dapat melihat progresnya di akunnya masing-masing. Jadi akunnya itu mulai Oke. verifikasi tanggal sekian, dan untuk bayar itu kan nanti ada eh, kode billing ya. Iya, iya. Ada kode billing yang diberikan untuk membayar PNBP tadi, Iya. ya. Itu otomatis dari sistem langsung begitu dianggap dokumen lengkap, sistem akan mengirim informasi kode billing untuk semua, baik untuk yang berbayar maupun yang 0 rupiah itu akan mendapatkan email Semuanya ya. ke email masing-masing. Yang berbayar tertera di situ bayarnya berapa dengan kode billingnya. Kemudian yang 0 rupiah juga ada informasi bahwa pembayaran Anda 0 rupiah, berarti tinggal tunggu proses. Dan kemudian verifikasi oleh admin, kemudian sampai dengan ditandatangani oleh ketua KKI itu bisa terlihat. Terlihat di Jadi situ. kalau kita pantau tiap hari itu bisa terlihat. Hari ini bisa kurang dari 5 hari, bisa Ternyata udah juga bisa tergantung ditandatangani. dari load dari jumlah STR, karena Yang di request ya Pak ya. di request itu setiap hari Ada berapa Pak? ribuan ya. Oh, Kalau ya? musim lulus sekarang itu puluhan ribu. Iya, karena memang nggak hanya dokter, kayak Iya. macam-macam ya. Ya, untuk semua jenis, setiap jenis itu kan ribuan sampai puluhan ribu ya. Kalau perawat itu bisa 10.000 lebih, bidan. Walaupun durasinya tidak tiap hari ya, itu terbagi. Jadi setiap hari sekitar 2.000, 3.000 itu untuk perawat itu dalam kurun waktu tertentu baru lulus misalnya, itu memang lotnya seperti itu. Oke. Jadi apalagi di ketua KKI yang menerima Iya. semua kan ya. Tugas Bu Ade berat banget Ya. ini, nada tanganin ribuan Iya, setiap betul. hari. Jadi memang tanda tangannya kan elektronik. Iya, Jadi iya. sebetulnya dan sudah melalui verifikasi dari masing-masing konsil ya. Itu bisa dilihat prosesnya itu. Di website atau ada aplikasinya Pak? Di akunnya yang pemohon. Akun pemohon. Iya. Oke. Itu bisa terlihat. Baik, nah itu tadi dia ada janji 10 hari kerja, Ya. tapi ada kemungkinan juga sebelum 10 hari bisa juga Bisa. selesai ya Pak ya? Oke. Kalau lagi loadnya rendah bisa 1 hari selesai. Oh iya? Wah ini berdoa aja Bu Ade lagi nggak banyak kerjaan ya, jadi bisa cepat nih tanda tangan. Tapi nah ini juga kadang-kadang kan pengen cepet gitu kan Pak. Harus pengen punya STR cepet nih gitu. Kadang-kadang wah 2 minggu kelamaan nih kayaknya gitu, pengennya cepet. Kadang-kadang nih Pak kayak di imigrasi aja, kita pengennya lewat calo deh, kayaknya bisa lebih cepet gitu ya. Itu dengar-dengar ada calo juga ya Pak ya. Tapi nanti ya Pak dijawabnya. Ya. Ini menarik kalau ngomongin calon nih. Siapa tahu tiba-tiba Anda pernah juga ditawarin yang bisa ngurusin STR dengan lebih cepat mungkin dan segala macam. Nah, nanti kita tanya langsung dengan narasumber kita ya, apakah ini juga pernah terjadi sebenarnya. Dan untuk Anda pendengar serta pemirsa Trijaya, silakan sekali lagi nomor WhatsApp redaksi kami bisa Anda pergunakan untuk bisa bertanya langsung dengan narasumber kami. Bisa Anda pergunakan sekali lagi di 0812 111 1046, atau Anda bisa langsung tinggalkan komentar Anda di live YouTube kami, yaitu di @trijayafm. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
Pendengar dan juga pemirsa Trijaya, terima kasih kebersamaannya bersama dengan Trijaya dan kita siang hari ini masih juga ngobrolin tentang STR dan juga layanan resmi dari Konsil Kesehatan Indonesia, yaitu untuk bisa mencegah calo, hoaks dan salah kanal. Nah, ngomongin calo nih, kadang-kadang banyak juga dari masyarakat yang pengennya jalur cepat, ya kan Pak? Jalur cepet lah gitu, jalur tol. Biasanya karena ada keinginan ini, banyak juga orang yang akhirnya juga memberikan kesempatan untuk ya udah deh kita urusin aja alias jadi calo gitu. Nah, ngomongin calo nih Pak untuk STR, sebenarnya kasus-kasus seperti ini ada nggak sih Pak? Pernah terjadi nggak sih ditemukan gitu? Ya, mengenai calo seperti tadi Mbak Ita sampaikan, Indonesia ini nggak bisa lepas dari calo. Yang sudah tersistem pun seperti tadi contoh yang diberikan itu tetap aja Ada aja Pak. kebobolan ya. Bahkan di depannya gitu Di depan, langsung. ya, di depan. Di KKI juga demikian. Walaupun ke belakang ini 1-2 ya, tetap karena sudah ada backup peraturan yang cukup yang tegas ya. Tetapi calo itu ada. Waktu transisi pelaksanaan Undang-Undang 17 tahun 2023 sampai dengan 2025 akhir, bahkan 2026 awal itu calo itu cukup banyak. Dan kemudian di dalam dan terdeteksi ada tenaga kesehatan, ada juga yang bukan tenaga kesehatan. Oh, kelihatan Jadi, ya Pak? Enggak juga. Di akunnya itu kelihatan. Oh, Jadi mereka betul-betul terungkapnya karena di awal terungkapnya itu di 2024 itu karena berantem antar calo, memperebutkan customer. Aduh, Jadi- iya. Jadi berantem antar calo dan itu masuk di dalam kanalnya KKI, di dalam kanal laporannya KKI yang waktu itu helpdesk-nya. Sehingga akhirnya diidentifikasi dan kita melakukan pembinaan terhadap yang tenaga kesehatan. Dan kemudian di dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 13 tahun 2025 ada pasal terkait dengan sanksi yang diberikan untuk calo. Jadi memang alhamdulillah sampai sekarang ini sudah mulai agak berkurang, tapi tetap aja ada. Agak berkurang berarti masih ada nih Masih kayaknya ada, nih Dok ya. tetap aja ada. Oke, ini calo ini rata-rata tenaga kesehatan juga kah atau memang orang biasa atau gimana sih Dok dari verifikasi gitu yang ada? Sebagian tenaga kesehatan, Tenaga kesehatan sebagian juga. orang-orang masyarakat umum ya, dengan berbagai modus operandi lah mereka ya. Jadi hasil identifikasi kami itu demikian, dan bahkan ada juga yang sudah dikenakan sanksi pembinaan. Calonya yang diberi sanksi atau yang juga mempergunakan calonya juga kena sanksi atau gimana Dok? Calonnya juga maupun yang menggunakan calonnya juga. Modusnya kayak gimana sih Dok? Pertama itu menjanjikan proses cepat. Oh, lagi-lagi proses cepat. Rata-rata calo pasti gitu ya. Punya teman orang dalam. Ordal. Jadi yang bisa membantu Iya. dengan biaya tertentu. Kemudian bisa, padahal tadi sudah saya sampaikan STR itu sepanjang dokumen lengkap, bahkan prosesnya itu sangat mudah dan tidak sampai 10 hari kerja juga sudah selesai. Saat ini kita tuh punya indikator untuk setiap verifikator itu berapa banyak STR yang selesai tepat waktu dalam kurun waktu 10 hari itu. Jadi kalau ada hari kelima atau hari keempat itu biasanya di indikator itu sudah mulai berwarna orange. Kemudian masuk di hari ke-7 misalnya atau hari ke-8 sudah merah. Jadi kan. kita supaya Jadi kayak warning begitu ya, warning, Dok ya. Jadi sebetulnya itu sangat mudah untuk terpantau. Jadi kalau misalnya ada calo bilang bisa mempercepat dengan orang dalam, itu sebetulnya modus untuk menipu atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Iya, karena kan rata-rata pasti bayarannya juga lebih mahal Ya, kan Dok ya biasanya. Ada itu nggak waktu kemarin setelah diidentifikasi berapa rata-rata calo ini meminta biaya atau jasa mereka gitu untuk itu melakukan? variatif ya Mbak Hmm. Ita ya. Jadi jumlah uang yang ditawarkan itu variatif Mhm. tergantung dari eh, jenis tenaga kesehatannya, dan kebanyakan itu yang tenaga kesehatan ya. Kalau dokter itu hampir tidak pernah. Yang Hmm. banyak itu di tenaga kesehatan. Di sekarang ya, di Mm-mm. sistem yang sekarang itu Mm-mm. dokter Mm-mm. itu hampir tidak pernah. Kalau yang dulu Mm-mm. memang di sistem lama, walaupun sudah dengan sistem online juga tetap banyak calo ya untuk dokter, Mm-mm. apalagi dokter-dokter senior yang sebetulnya mungkin bukan calo, tapi karena ketidakmampuan para senior itu beradaptasi dengan teknologi sehingga minta tolong. Tetapi Oh, iya 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 yang iya. calo itu betul-betul mengiklankan diri. Oh, sampai ada iklannya, Pak? Ya, Seperti apa sih, Pak, kalau misalnya kita boleh tahu? ya Secara itu secara terbuka di sosial media sosial gitu? media. Ya, Ini kan karena Pak Robi ini nih pendengar dan juga pemirsa Trija termasuk pegiat sosial media. Salah satu netizen kita ini kayak gitu. Ternyata ada itu Pak ya di sosial media itu ada, terang-terangan gitu ya. ada, Oke. ada, dan untuk beberapa layanan di Kemenkes juga ada internship, ada juga. Hmm. Jadi STR ada juga. Jadi memang calo itu sekali lagi di negara kita ini rasanya calo itu tidak akan berhenti sementara sepanjang masih ada Mhm. pelayanan publik yang terkait dengan suatu proses produk tertentu. Gitu ya. Ya, padahal kalau misalkan dikerjain sendiri sih bisa ya Pak Ya, ya. Kayak kemarin mungkin Kortek tuh lagi pusing-pusingnya banyak tuh calo ya. Kortek yang Oh Pak. banyak. Sekarang calo STR juga ada ternyata gitu. Wah, ternyata apakah sesusah itu? Tapi memang sebenarnya apa namanya untuk bisa mengedukasi para tenaga kesehatan untuk bisa terus mendaftarkan diri STR sendiri itu selalu digaungkan ya Pak ya? Ya, Mhm. itu kita lakukan melalui YouTube, Mhm. melalui Instagram, Mhm. di websitenya KKI juga sudah posting Mhm. video-video yang mengedukasi, Mhm. dan bisa diakses oleh semua tenaga medis dan tenaga kesehatan Mhm. sebetulnya ya. Jadi termasuk step-step untuk melakukan registrasi Nah, ya, itu itu semua penting sudah tuh Pak. Ada itu sudah Pak ya? diinformasikan Mhm. sebetulnya, ada YouTube-nya ya. Ada videonya di YouTube Mhm. yang kita berikan edukasi tentang pola bagaimana mekanisme pendaftaran untuk Hmm. mendapatkan STR. Di Instagram juga ada Mhm. ya, di website juga ada. Jadi Mhm. memang eh, edukasi selalu harus Ya. dilakukan karena yaitu setiap tahun ada lulusan baru. Iya betul. Ya, dengan jumlah yang puluhan ribu, Mhm. mungkin sekitar 10% yang tidak pernah melihat medsos Hmm. atau tidak melihat kanal-kanal informasi, Iya, iya. sehingga ini yang lost, Mhm. kemudian dimanfaatkan oleh para calo. Mhm. Mhm. Nah, itu dia. Tapi yang patut diwaspadai oleh tenaga kesehatan ketika akan didekati oleh ya bisa dikatakanlah calo ini apa yang harus diwaspadai sekarang ini? Ya, Pak Robi? sebetulnya yang perlu dipegang adalah bahwa registrasi tenaga medis, tenaga Mhm. kesehatan itu sangat gampang. Ya, dan seluruh tenaga medis dan tenaga Mhm. kesehatan sekarang itu sudah menggunakan satu sehat itu seperti kalau orang Indonesia itu kan pengguna TikTok ya, terbesar. Iya. Dok Robi tahu aja nih TikTok. Tapi satu sehat Aha. itu semua tenaga medis, tenaga kesehatan yang melakukan praktek profesi Mhm. harus pakai satu sehat. Ya, 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 ya. Artinya eh, okupansinya 100%, Hmm. dan di situ ada informasi-informasi juga Mhm. Mhm. yang bisa diakses oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan, sehingga Hmm. kalau ada calo yang mendekat, tentu yang pertama adalah lihat kanal resmi dari Konsil Kesehatan Indonesia, YouTube, website, Instagram. Ini tinggal dibuka official kki.go atau official kki.id di YouTube, Mhm. itu akan keluar.
Semuanya ada di situ cari ya Pak ya? aja registrasi STR ya. STR? Nah, sebenarnya KKI udah nggak kurang-kurang nih ngasih edukasi ya. Cuman kadang-kadang ya seringkali mungkin banyak yang ya istilahnya tadi kata Pak Ruby tidak apa namanya terterpa dengan sosial media atau juga mungkin masih gagap Ya, teknologi. Itu yang akhirnya membuat para calo ini jadi semakin punya kesempatan untuk menawarkan dirinya begitu ya Pak ya. Tapi ini dari kalau persentase yang ada calo dan juga tidak calo ini seperti apa sih Pak sejauh ini? ad- Walaupun sekarang ini sudah banyak begitu yang juga ternyata mendapatkan calo. Masih ada berapa persen Pak Robi? sebetulnya 95% sudah tidak menggunakan calo. Hmm. Jadi mereka ya boleh kata bukan, kalau baru lulus itu kan dibantu oleh admin fakultas, itu bukan calo kan, artinya Iya, mereka iya, iya. diproses secara formal dengan oleh institusi pendidikannya Iya. ya. Tetapi rata-rata yang menggunakan calo itu adalah justru yang sudah bekerja. Oh iya. Iya, yang sudah bekerja ingin membuat STR seumur hidup. Ah, Tuh, itu yang alasannya apa ya Pak Robi? Waktu itu pernah ada gak sih yang kedapatan gitu terus ya kenapa gitu pakai calo gitu? Apa tadi gaptek, gaptek? Mm-mm. kemudian gak mau susah, Oh itu dia gak mau kuncinya. repot, Gak mau susah. Iya iya. gak mau repot, Mm-mm. lalu kemudian ya itu kurang informasi. Hmm. Tiga hal ini yang menurut saya sih paling banyak ya Mhm, mhm. untuk ditangkap oleh para calo ini. Hmm. Karena kesempatannya ada, terbuka Ya, celahnya kan Pak betul. Ruby. Jadi ya namanya calo pasti langsung melihat kesempatan tersebut begitu. Tapi sekali lagi kalau misalkan memang masih bingung tentang masalah ini, KKI sendiri memberikan seperti panduan atau juga bimbingan gitu nggak sih, Dok Ruby? Ya, selain di media sosial, di Mm-mm. kantor KKI itu ada pelayanan ya, Oh oke. pelayanan untuk semua produk dari KKI. Mm-mm. Ya, ada di lantai 1 KKI itu ada pelayanan Mm-mm. yang di situ ada petugas-petugas yang siap untuk membantu, Nah, baik tentang STR, mm-mm. tentang macam-macam yang terkait Mm-mm. dengan tugas fungsi KKI. Baik. Nah kan nggak kurang-kurang tuh kalau misalkan itu daripada ke calo langsung ke kantor KKI aja nanya langsung sama petugas bisa diarahkan juga seperti Ya, apa. Oke. Dan selain calo, tampaknya masih ada juga beberapa misinformasi ataupun juga hoax terkait dengan STR. Nanti setelah kita break kita akan kembali perbincangan ini ya Pak ya. ya. Dan pendengar serta pemirsa Trijaya, kami masih akan kembali untuk Anda bersama dengan Konsil Kesehatan Indonesia. Kita akan masih tentunya berbincang tentang STR dan juga seperti apa sih caranya untuk bisa mencegah calo, melawan hoax dan juga salah kanal. Nah, ini salah kanalnya seringkali gitu kalau gaptek tiba-tiba kurang titik atau go ID atau com kadang-kadang jatuhnya nanti ke halaman mana begitu kan Ya. Pak ya. Nah, nanti akan dijelaskan lagi secara detail oleh Dr. Robi kanal mana sih yang harus bisa Anda klik nanti untuk bisa tentunya mendapatkan STR secara resmi, ilegal dan mandiri. Gak usah pakai calo-calo. Nanti saat lagi kami akan masih kembali untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Trijaya. Kami masih undang Anda untuk bisa bertanya dengan narasumber kami. Sekali lagi nomor WhatsApp redaksi kami di 0812 111 146 atau Anda bisa tinggalkan komentar langsung di live chat YouTube kami yaitu di @trijaya_fm.
dan juga pemirsa Trijaya, kembali lagi kita di obrolan bersama dengan Konsil Kesehatan Indonesia tentang STR dan juga bagaimana cara mencegah calo, hoaks dan juga salah kanal. Dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Robi bagaimana sepak terjang calo yang ternyata sampai sekarang masih ada karena memang celahnya itu ternyata masih terbuka. Nah, ini belum apa-apa, ada salah seorang dokter juga yang juga pendengar setia Trijaya yang komentar nih, Dr. Robi. Saya yakin kalau Dr. Kiki pasti STR-nya aman ya. Ini katanya, wah menarik perbincangan siang hari ini tentang bahasan calo pengurusan STR, katanya begitu. Mungkin Dr. Kiki juga bisa bisa bagi-bagi pengalamannya nih ketika ngurusin STR-nya nih, karena Dr. Kiki termasuk dokter senior juga sebenarnya. Boleh ya dok ya nanti bagi-bagi juga nih dengan narasumber kami, karena kebetulan di siang hari ini kami bersama dengan Wakil Ketua KKI ada Dr. Robi juga yang memberikan edukasinya nih untuk seluruh pendengar, pemirsa Trijaya dan juga tenaga kesehatan dan juga tenaga medis. Nah dok, setelah tadi tentang calo, kalau tentang misinformasi dan juga hoax yang sekarang ini ada, itu seperti apa sih yang sejauh ini yang ada mungkin di media sosial dan segala macam yang sudah ditemui, itu mungkin seperti apa sih untuk Ya, tentang hoax yang ada di sekitar STR itu, ya paling banyak sih terkait dengan ada orang dalam. Selalu ada saja ya calo-calo yang menyebarkan bahwa kita punya orang nih yang bisa membantu, bisa mempercepat dengan biaya sekian, dan itu jelas hoax karena semua bekerja by system. Di KKI itu semua bekerja by system. Setiap sel itu tertata sedemikian rupa sehingga bisa terpantau dan karena ini semua sistemnya digital, titik mana yang kira-kira berpotensi bocor itu selalu terpantau. Jadi gak mungkin ada kans untuk orang dalam itu bermain dengan yang dari luar. Itu kalau terjadi itu hoax, artinya janji palsu ya, PHP. Bisa dan pada kenyataannya tidak bisa karena itu kan semua sudah buat sedemikian rupa sistemnya. By system memang sudah ada stepnya ya dok ya. Terpantau langsung itu, jadi memang sulit untuk bermain di situ dan risikonya kan besar ya kalau orang dalam ini, misalnya ada orang dalam, ada staf kami yang bermain, itu konsekuensinya berat. Ya, karena hukuman disiplinnya itu berat. Jadi apa hukuman disiplinnya dok? Sejauh ini pegawai negeri itu sampai sejauh ini belum ada, ya. Tetapi sesuai dengan aturan kepegawaian tentu saja. Dan setiap pelanggaran ini, kalau itu terjadi, itu masuk kategori pelanggaran berat yang bisa diturunkan pangkatnya atau bisa didemosi atau bahkan sampai pemberhentian bisa. Jadi orang pasti takut untuk bermain. Nah, sehingga kalau ada janji-janji bisa bermain itu artinya hoax. Ya, itu paling banyak di sekitar itu. Jadi bisa dibilang sih kalau untuk orang dalam atau tenaga kesehatan atau tenaga medis yang jadi calo itu kayak joki jadi kayaknya ya dok ya. Ya. Karena memang kalau dilihat-lihat tadi juga kita sempat ngobrol nih off air, ternyata banyak juga tenaga kesehatan atau juga tenaga medis yang berperan sebagai calo sebenarnya. Ya. Itu lebih kepada sebagai joki ya. Jadi mereka memanfaatkan ketidaktahuan atau kekurangan informasi dari tenaga medis, tenaga kesehatan yang bersangkutan untuk diarahkan bahwa nanti kami yang urus bisa selesai tepat waktu dan butuh biaya sekian, seperti itu. Baik, selain tentunya hoax atau juga informasi yang beredar yang tadi seperti disebutkan oleh Dr. Robi, ada yang lain lagi nggak dokter terkait dengan STR ini? Saya baru mengalami nih. Waduh, apa nih? Ini langsung nih pengalaman langsung dari Dr. Robi. Ada yang melaporkan bahwa STR-nya itu tidak bisa terbit. Ternyata setelah dicek itu nick-nya salah tulis. Jadi misalnya nick-nya itu katakanlah DKI ya 3171 terus ada 01 sekian terbalik jadi 10 atau 010 jadi 001 itu berkali-kali ditolak.
dan dia tidak melihat kan karena ini angka ya, dan itu Angka harus, dan banyak ya. angka yang banyak yang harus Iya. di-entry, Iya. sehingga orang mengalami situasi yang kalau misalnya dia stres duluan dengan sistem atau apa, Iya. salah entry itu kan sangat. Setelah di screenshot, lalu kita cocokkan dengan KTP, ternyata memang itu. Dan Emang itu ada salah banyak- input. ya, salah input, Oke. dan itu banyak sekali terjadi seperti itu. Ada yang gelar, tidak menuliskan gelar yang ada di. Oh, Jadi di di KTP ada gelarnya, Oh. tapi di entry di dalam penginputan Inputnya, itu dia tidak nggak pakai ditulis. gelar. Nah itu juga akan ditolak oleh sistem karena ya itu tadi koneksi dengan dukcapil itu sangat presisi ya. Jadi kita kalau ada yang salah pasti ditolak. Ada hal yang lain lagi, salah masuk misalnya. Oh, salah Dia masuk dokter bagaimana? spesialis, tapi yang dia klik adalah subspesialis ataukah dokter umum. Itu juga Oke. tidak akan terproses. Salah kanal. Ya jadinya, salah kanal, kan? ya salah kanal, akhirnya tidak terproses. Ataukah salah milih universitasnya. Nah, Ada universitas yang namanya mirip-mirip, Hampir mirip. salah pilih karena buru-buru, ataukah mungkin memakai bantuan orang lain, sehingga Iya. begitu diproses ternyata tidak bisa dilanjutkan prosesnya. Nah ini dikomplain KKI sistemnya jelek, ini kok nggak bisa gini ya. Tahu begitu kita cek, lihat datanya, oh dia ternyata salah memilih kanal. Jadi memang hal-hal seperti ini yang terjadi ya, banyak terjadi malah. Antara itu atau karena dijokiin kan biasanya nggak hafal Iya. kan ya dok. Kayak misalkan ya saya hafal nih kuliahnya di sini jurusan ini, tapi mungkin karena dijokiin jadi kan kadang-kadang joki juga suka salah masukin gitu dok. Ada kejadian satu, Mbak Ita, Mm-mm. satu joki memegang misalnya 5 orang, Oh ya? tetapi semua yang 5 itu di-input sertifikat kompetensi 1 orang saja. Loh, Otomatis kan yang 4 ditolak, iya. yang 1. Nah, disitulah kita tahu bahwa ini ada Permainan ya. ada joki Ada atau jokinya ya Oh. itu ketahuannya karena loh Bisa setelah ketahuan iya, dicek, bisa ketahuan gimana tuh dok? waktu diverifikasi kan Mbak Ita, jadi nama KTP nomor NIK, kemudian begitu dia Serkom kok namanya sama, ini sama. Jadi setelah ditelusuri memang joki yang mengerjakan. Kurang kopi kayaknya jokinya. Sampai 5 dapatnya duitnya banyak tapi salah Saya input bikin video gimana? itu karena Oh iya. untuk testimoni, untuk bukti kita bahwa memang joki itu ada. Iya. Dampaknya kalau kayak gitu gimana tuh dok sebenarnya untuk masyarakat kita sendiri ya, paling tidak agar tidak mempercayai informasi-informasi yang beredar gitu. Apa yang harus dilakukan gitu? Iya. Karena kan tawaran-tawaran ini kan ya cukup menggiurkan, cepet nih 2 hari selesai gitu. Padahal tergantung Bu Adenya juga sibuk apa enggaknya tanda tangannya gitu kan? Gimana dok? Ya, dampak yang pertama adalah tentu saja misinformasi terkait dengan peran fungsi KKI, khususnya di bidang registrasi. Ya. Dan itu sangat berpengaruh terhadap kinerja kami di KKI. Karena kalau ada yang begitu-begitu kan kita punya sibuk dengan atasi joki, atasi. Iya. Padahal tugas kita itu cukup banyak, sangat banyak malah. Tugas kami di konsil itu sangat banyak. Jadi untuk menangani perjokian ini butuh effort tersendiri, dan itu sudah ada timnya tersendiri ya, di tim pembinaan. Dan juga yang kedua, dampak pada tenaga medis dan tenaga kesehatan sendiri adalah mereka dirugikan secara finansial. Iya. Tentu ini suatu hal yang sangat merugikan ya, apalagi untuk tenaga medis, tenaga kesehatan yang tinggalnya jauh di remote ya. Oh iya. Itu betul. padahal kan yang penting mereka punya koneksi internetnya bagus, itu bisa mengakses Satu Sehat maupun kki.go.id/registrasi ya, yang merupakan akun untuk kanal untuk registrasi resmi dari Konsil Kesehatan Indonesia. Tapi karena ya itu tadi tidak mau repot atau tidak paham terhadap sistem registrasi online, Iya. sehingga akhirnya menggunakan calo-calo yang malah merugikan mereka sendiri. Betul. Karena
Kalau ketahuan itu akan kena sanksi administratif, dan sanksi administratifnya itu bisa di hold STR-nya, Waduh. SIP-nya, itu kan merugikan ya. Betul, harusnya paling enggak 2 minggu udah selesai, sekarang malah jadi terlunta-lunta, malah Betul. bahkan berbulan-bulan begitu. Nah, sejauh ini Pak Dok Robi, ini bagaimana KKI sendiri berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan penerbitan STR nih, Dok? Biar semakin mudah, semakin cepat misalkan, dan terutama transparan bagi para pemohon STR-nya Ya. juga gitu. Baik, terima kasih. Mbak Ita, tadi saya sudah sampaikan bahwa sistem yang dibangun di KKI dengan untuk registrasi ini sebetulnya sistem yang sangat terbuka ya. Bahkan sampai dengan setiap orang bisa melihat progres pengajuan STR-nya sampai sejauh mana, dan tanggalnya jelas di situ. Jadi setiap step itu ada tanggal dan jam. Oke, Ya, sedetail itu ya, Dok, ya? sedetail itu. Jadi kalau misalnya saya hari ini melakukan registrasi, kemudian besok sudah ditandatangan Bu Ade, Bu Ketua, itu proses untuk sampai ke Bu Ketua itu ada beberapa proses, verifikasi, bayar kode billing, kemudian mulai proses, lalu ada verifikasi kedua, verifikasi ketiga, Iya. itu ada tanggal maupun jamnya. Itu sebetulnya adalah janji kualitas yang menurut saya sangat-sangat luar biasa, karena itu presisi, real time, Iya. ya, dan terbuka. Setiap orang bisa melihat informasinya langsung gitu. Jadi kita lagi WA, tiba-tiba ada teman saya menyampaikan, Rob, itu ada ponakan yang sudah mengajukan registrasi, tolong dicek ya. Begitu saya baru mau cek, tidak lama dia bilang, oh sudah ada nih. Dia screenshot, udah ada nih, udah sampai di Bu Ketua, tinggal tanda tangan. Artinya bahwa proses itu betul-betul Memang berjalan ya Pak ya. menjamin kualitas, akuntabilitas daripada proses yang ada di KKI. Kontrolnya itu kita punya tim untuk mengontrol khusus registrasi. Jadi kebetulan saya sebagai penanggung jawab, ya, langsung diminta oleh Bu Ketua untuk bertanggung jawab terkait dengan proses registrasi. Registrasi ini. Wah, ini berarti bisa langsung hubungin Dok Robi nih kalau misalkan ada apa-apa. Karena kan sekarang yang jadi pertanyaan adalah setelah misalkan kita mengajukan STR segala macam secara resmi dilakukan sendiri begitu. Nah, sekarang ini kalau ternyata ada kendala atau proses dalam pengurusan STR segala macam, sebaiknya apa yang dilakukan dan harus kemana sebenarnya kita nih? Iya, kalau ada kendala, ada help desk ya. Saya help desk kayaknya pernah disampaikan oleh Bu Ketua juga, dan itu kami selalu menggunakan kanal itu untuk membantu teman-teman yang kesulitan. Walaupun karena saya aktif di medsos saya juga jadi sasaran untuk pertanyaan. Sebutin Pak medsosnya mana nih? Boleh nih, penting Instagram nih. saya sering dipakai untuk dan saya Untuk edukasi nih Instagramnya. saya Dok Robi tidak nih. menggunakan untuk edukasi, tapi teman-teman yang tahu yang dari daerah-daerah terutama itu mereka langsung Langsung bertanya, tag, langsung mention DM. ya. Langsung DM. DM. Oke. Jadi mereka harus dibantu tentu saja, dan seperti itu karena keberadaannya jauh-jauh, yang Iya, rata-rata apalagi yang, yang remote ya, yang Dok, bertanya ya. itu adalah yang di remote itu, tentu mereka perlu mendapatkan support untuk menjamin bahwa mereka bisa tetap memberikan pelayanan. Karena begitu STR-nya expired, otomatis mereka nggak bisa memberikan pelayanan. Iya. Masyarakat yang dirugikan. Dan ini tidak boleh terjadi terkait dengan pelayanan surat tanda registrasi tentu saja, karena ada kaitannya dengan surat izin praktek dan sebagainya. Baik. Pak Robi boleh nggak disebutin Instagramnya apa? Boleh lo sekalian. Instagramnya Robi Patiselano aja. Nah, Robi Patiselano silahkan dicari. ROBBY Patiselano. Asik. Jangan lupa di follow ya. Itu tadi dia Instagramnya langsung pribadi nih, boleh di DM ya Pak ya kalau misalkan Boleh. ada tenaga kesehatan atau tenaga medis yang mungkin agak sedikit kesulitan gitu ingin bertanya langsung seperti apa. Nah, terakhir nih Pak sebagai penutup, apa nih pesan Pak Robi juga terutama untuk tenaga medis, tenaga kesehatan maupun masyarakat agar proses pengurusan STR ini bisa dibilang bisa dilakukan juga dengan mudah, sesuai dengan prosedur dan juga aman. Silakan Pak.
Baik, yang pertama untuk semua tenaga medis dan tenaga kesehatan, kalau mau melakukan registrasi gunakan kanal resmi, ya. Ada Satu Sehat, SDMK, dan juga kki.go.id/registrasi. Itu dua kanal resmi yang digunakan untuk registrasi. Dan yang kedua, pastikan semua kelengkapan berkas itu lengkap. Jadi ada sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, kemudian jangan lupa KTP itu harus, ya. Dan kalau isi nama maupun nick, tolong dicek betul spellingnya, karena ini yang sering bikin masalah, spellingnya salah, titik komanya salah, gelarnya tidak tertulis atau tulisnya namanya kurang satu huruf, itu jadi persoalan karena akan tertolak secara otomatis. Dan kalau sudah lengkap semua, nanti perhatikan emailnya, karena di email itu akan terkirim perintah untuk atau informasi bahwa registrasi Anda sudah lengkap atau belum lengkap. Oh, Itu akan ada di situ verifikasi via email ya. Yang repot kan kalau kita punya email, tetapi yang input orang lain. Oh iya juga, nggak bisa ngecek emailnya ya. Apalagi ya mohon maaf ya, orang Indonesia tuh ada email cuman buat medsos. Ya, jadi iya. Jarang diperiksa jangan juga. Diperiksa. Betul. Begitu kelewat, karena kode billing pun ada batas waktunya, ada durasinya, ya, ada batas waktu. Kemudian kalau berkasnya tertolak karena ada info dari email belum lengkap, tolong lengkapi dalam 5 hari kerja, karena itu harus. Kalau tidak dilengkapi dalam 5 hari kerja, otomatis permohonannya ditolak. Artinya dia harus mulai proses dari awal lagi untuk registrasi. Dan itu wasting time, dan menurut saya email ini menjadi sangat penting untuk dicek oleh masing-masing pemohon, karena informasi-informasi itu akan ada di email. Nanti setelah selesai pembayaran PNBP ataupun PNBP 0 rupiah itu terinformasikan, baru bisa dilihat di akunnya itu tanggal, jam, verifikasi lengkap, berkas lengkap, itu baru akan terlihat di sistem, di akunnya. Berarti pastikan emailnya aktif, itu juga penting, betul. Ya Dok ya, untuk karena semua verifikasi ataupun juga notifikasi semuanya akan via email dari betul. ini. Jadi makanya jangan ngejokiin atau dijokiin, karena kan emailnya kita nggak pegang password ya kan Dok. Itu dia yang bikin susah. Oke, baik Dr. Robi, terima kasih sekali lagi untuk waktunya, sudah berbagi edukasinya bersama dengan pendengar dan juga pemirsa Trijaya. Sekaligus juga ini kembali saya sampaikan, pendengar dan juga pemirsa Trijaya, silahkan Anda mengakses website resmi dari KKI di kki.go.id, dan juga untuk portal registrasinya tinggal ditambah /registrasi, betul ya Pak Robi ya. Anda juga bisa mengikuti Instagram, bahkan juga TikToknya KKI nih. Oh, KKI sampai punya TikTok loh. Semasa kini itu sekarang. Jadi selalu semuanya di channel media sosial ada. Itu untuk Instagram dan juga di TikToknya di @officialkki.id, serta juga di channel YouTube Konsil Kesehatan Indonesia untuk bisa memperoleh informasi, edukasi, dan juga pembaruan layanan resmi. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat juga untuk Anda tenaga kesehatan yang juga akan mendaftarkan dirinya di STR agar resmi menjadi tenaga kesehatan yang memang terdaftar, begitu ya Dok ya? Ya, betul. Baik. Terima kasih sekali lagi Dr. Robi untuk waktunya. Sehat-sehat selalu. Kayaknya habis ini langsung ngecek DM nih kayaknya Pak Robi karena selalu ada yang DM. Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Trijaya yang sudah bergabung bersama kami sejam yang lalu. Mudah-mudahan sekali lagi informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda. Itu tadi dia obrolan kami bersama dengan Konsil Kesehatan Indonesia tentang STR dan layanan resmi KKI, cegah calo hoaks dan juga salah kanal. Saya Ita Kusuma beserta tim yang bertugas di siang hari ini. Saya dibantu oleh Marlin Karamoy, lalu juga ada Pak Agus Musa, serta juga ada Bang Ucit, mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Terima kasih, sampai jumpa di perbincangan menarik lainnya bersama Trijaya FM.